Balik dari puasa. Yang pertama, puasa adalah mengerosi, mengikis sifat kikir, bakhil, pelit, tamak, rakus, sempili, karyang. Lengkap sado. Ya kan? Jadi memang itulah Bapak Ibu. Gunanya kita puasa itu. Supaya kita nggak terlalu rakus. Yang selama ini mungkin kalau kita tidak puasa bisa jadi satu hari itu makan tak barakali lah, tidak hitung lah. Sarapannya habis pula salat subuh ada acara makan lah, kok jam 8 makan lah, jam 9 makan aja kerajo. Maka muncul istilah kalau kata orang seberang sana, kumpul nggak kumpul yang penting makan, begitu. Makan nggak makan yang penting nggak bisa. Ternyata kalau nggak makan nggak bisa kumpul. Jadi kita ini dikit-dikit makan, jadi banyak makan. Kalau terlalu banyak makan, ketamakan, kerakusan itu nampak. Itu terlalu tamak, terlalu rakus makan itu. Sehingga kalau makannya terlalu banyak, ya tahu sendirilah kalau udah terlalu banyak makan kacang-kacang, asam, banyak makan lemak-lemak, banyak makan yang manis-manis, banyak terlalu asin, hipertensi. Yang salah siapa? Kita terlalu congok bin rakus alias tomak. Maka dengan puasa ini terkikislah sifat itu. Apa buktinya? Begitu beduk maghrib, Allahu Akbar, mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita lihat? Kolak, macam semuanya biasa. Cukup dengan minum air putih, selesai sudah. Bismillah. Kan? Cuman itu selesai. Begitu berharganya ini. Makanya Rasulullah mengajarkan begitu kamu berbuka hendaklah minum air untuk menetralisir panasnya tenggorokan karena haus dan juga panasnya perut karena kosong. Maka dinetralisir dengan ini. Lalu berikutnya makan kurma, manis sedikit tetapi mengandung kalori dan glukosa yang cukup sampai nanti kita selesai sholat maghrib baru. Idealnya seperti itu. Minum dikit, makan kurma atau makan kolak dikit, minum dikit, sholat. Ini enggak langsung makan kenyang kan gitu. Akhirnya lupa sholat dari kekenyangan. Lah kalau lepas hari lah kenyang tentu kemana? Ke MCK lamu warna. Pas kalau MCK azan Isa. Itu. Akhirnya lewat. Masya Allah. Maka puasa mengikis ketamaan dan kerausan di dalam diri kita. Yang kedua, dengan kita siang hari menahan lapar dan haus, maka dibalik dari puasa yang kedua adalah sebagai jembatan dari jurang pemisah antara si kaya dan si Ya Allah, ternyata litak bana pari ko ya Allah, lapanya ya Allah. Tengoklah sama ambo ya, sama awak. Ya Allah, ba'apulo ya Allah orang-orang nan memang hidupnya susah. Awak kini kok ndak makan siang ajonyo, ndak minum siang ajonyo. Dan orang miskin dan orang susah kadang-kadang ndak tahu siang, ndak tahu malam, puasa sepanjang hari. Kok yo makan dapat ceketek hanya sekedar mengganjal, bahkan mungkin banyak minum, itu pun minumnya tidak steril. Masya Allah. Maka dengan itu terkikislah, terakan adalah jembatan yang memisahkan antara si kaya yang miskin. Akhirnya kita ringan tangan untuk dan hati-hati Bapak Ibu. Dan inilah dibalik puasa itu. Kalau di antara kita yang sudah puasa sampai sekarang 14 hari, besok ke 15 hari, kok iyo ndak terasa bahwasannya kita termasuk kepingin membantu orang susah. Kok iyo ndak terkikis surah rasa tamak dan rakus, berarti adonan ndak beres puasa awak gini wah. Pokoknya itu gunanya. Bahkan orang-orang yang sudah 14 hari berjalan puasa lalu ndak ada jembatan untuk antara si kaya dan miskin, kita sebagai orang yang mampu, maka kita dicap oleh Allah sebagai panduto. Apa Pak? Bu? Apa? Bu? Panduto. Panduto apa? Panduto agamu. Kato
PDT Syarifuddin Ibrahim yang dikejar-kejar sampai ke Amerika itu. Amboko ndak penista agama kece. Abu Janda ndak penista agama. Nan penista agama itu ang sorangnya kayo tapi ndak amah ngagi fakir miskin dicap oleh Allah. Ara'aital ladzi yukad wala yahuddu ala la tujuba. Ndak peka terhadap orang miskin. Maka puasa ini sebagai jembatan, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 3. Di balik puasa ada apa? Puasa ternyata terapi kesehatan. Yakinlah Bapak Ibu, selama puasaku tambah sehat, ya nak? Tambah sehat. Insya Allah yang asam urat berkurang, nan gula turun, dan kolesterol turun, sado turun. Yang bertambah itu pengeluaran. Pengeluaran mingguan bulan mungkin agak pengeluaran karena awak makan bulan puasa kok ya memang menunya lama-lama kan itu. Ndak lo cie warna 2-3-nya. Kalau hari biasa mungkin biasa aja. Tapi kalau lah Ramadan memang meningkat. Kenapa? Mungkin selera ia juga. Satu sisi adalah memotivasi kita bahwa Ramadan adalah bulan berkah, sehingga keberkahan itu ikut dalam ranah hidangan menu kita makan. Maka puasa itu adalah terapi kesehatan. Bapak Ibu yang punya sakit mah katanya justru puasalah sembuh nanti penyakit mah itu. Siapa dalilnya? Saya sendiri. Biasa Bapak Ibu, anak-anak santri itu, saya kan alumni pondok. Anak-anak santri itu penyakitnya itu 2. Kalau mau ditambah 1 lagi 3. Apa itu? Mah. Kalau enggak itu tifus. Kalau enggak itu liver. Ini 3 ini. Karena makannya enggak teratur, karena makannya kadang-kadang puasa enggak pakai makan sahur dan sebagainya. Tapi begitu kita rajin puasa, dengan normal bagus makan sahur buka benar-benar sesuai dengan tuntunan syariah, maka puasa itu sebagai terapi dari segala penyakit. Masya Allah. Walaupun di dalam Al-Quran dia mengatakan kalau orang yang sakit boleh tidak puasa, betul. Tetapi di ujungnya ada kata kuncinya, wa antasumu khairul. Sakit kita boleh tak puasa, benar. Tapi kalau dengan keyakinan kita bahwa puasa itu adalah terapi dari segala penyakit, bahkan obat, maka insya Allah sakit lalu kita puasa, maka justru penyakit itu akan bisa hilang dan sembuh. Kata Rasul, summu tasihu, puasalah kamu akan sehat insya Allah. Nih. Jadi Bapak Ibu yang banyak penyakitnya, rajinlah puasa. Nanti setelah Ramadan sering puasa. Nanti setelah ini kita puasa 6 hari kan. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tengah bulan. Bila perlu diniatkan puasa Nabi Daud dan sebagainya. Insya Allah sehat. Makanya terapi Bapak Ibu untuk awak supaya sehat. Dan saya punya pengalaman sendiri. Semakin banyak saya puasa semakin sehat. Tambah kurus memang betul. Tapi bukan berarti orang kurus itu nggak sehat. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit itu kebanyakan dari perut. Perut itu mulut, maksudnya dimakan. Penyakit itu kebanyakan dari apa yang kita makan. Semakin banyak kita makan, semakin banyak penyakitnya. Dan menurut sebagian ulama Bapak Ibu, orang mati itu bukan karena ajal. Sebagian ulama ya, orang mati itu karena rezekinya sudah habis. Sebelum habis rezekinya dia nggak mati-mati. Artinya orang yang banyak puasa maka rezekinya itu diirit-irit. Maka umurnya apa Pak Ibu yang aco-aco makan acopek mati. Lah habis rezekinya. Nah cari coba aja lah. Ayo kita apa? Sweet. Aduh Bapak Iko yang rajin puasa, Bapak Iko ndak pernah puasa. Nah Niko makannya undeh. Segala apa dan di muka dihantam sini. Dan niko seketik-ketik aja lah. Saya punya jamaah, ibu-ibu
Umurnya berapa? Ngapa nih? Umurnya berapa? 97. Saya tanya, Nek, umurnya berapa? 97. Sehat? Sehat. Atau ada mampus lama dah. Berapa umurnya? Cemen. 55 lah mati. Nah itu dibilangnya kayak itu. Apa rahasianya, Nek? Kenapa kok umur sampai 97? Nggak ada, cu. Betul lah, Nek. Ya ada. Apa itu? Puasa, cu. Dibilangnya, saya ini cu puasa dari mulai bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, lalu 6 hari bulan Syawal, berhenti agak 3 minggu di bulan Syawal, masuklah bulan Zulqa'dah. Panu lo sebulan, Zulhijjah dikurang sampai hari, baru Muharram lo panu. Wah, jadi setahun itu 9-8 bulan nyo puasa. Dan itu sudah beliau lakukan bertahun-tahun. Sehat, matonyo tarang, talingonyo ndih, giginyo kuek. Umur 97. Itulah sebenarnya itu apa namanya itu? Resep awetmu muda. Maka Bapak Ibu yang rasa-rasanya takut mati dan kepingin panjang umurnya, nah rajin puasa biar panjang umurnya. Seperti itu firman Allah. Maka dengan puasa insya Allah kita akan sehat. Maka manfaatkanlah puasa Ramadan ini sebagai terapi untuk kita. Diharapkan begitu kita keluar Ramadan, sehatlah kita. Terakhir, ada apa di balik puasa? Di balik puasa mengantarkan kita kepada derajat hamba yang paling mulia di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Sebelum dia mencapai derajat la'allakum tattaqun, dia punya proses. Kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, keluar dari Ramadan, diampuni Allah dosanya. Kalau sudah diampuni oleh Allah dosanya, tidak hanya puasa, qiyamul lail gitu juga dengan hadis yang sama. Allah ampuni dosanya. Artinya orang-orang yang berpuasa berarti orang yang kepingin diampuni dosanya. Orang-orang yang tidak mau puasa berarti tidak mau dosa diampunan. Bantulah punya inyo suruh itu mah. Maka puasalah. Setelah dosa diampunkan maka mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun. Begitu surah Al-Baqarah 183 yang kita baca tadi. Yang paling pentingnya begitu masuk 1 Syawal, di bulan Syawal, maka akan berhaklah dia menerima piagam penghargaan minal aidin wal faizin. Apa itu? Kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Masya Allah. Tanpa dosa seperti itu. Kalau kita mati di bulan Syawal, Masya Allah, insya Allah masuk surga, tidak ada dosa. Makanya kalau Bapak Ibu minta mati, nantilah bulan Syawal. Dan kini kau jangan dulu. Padahal saya puasa sampai selesai. Ala selesai rasul-rasul malam takbiran, ya Allah, ala selesai ya Allah. Kalau lah rasul-rasul waktunya ambil salah ya Allah. Masuk surga insya Allah. Kenapa? Minal aidin wal faizin. Kenapa? Kembali suci. Wal faizin menjadi orang-orang yang beruntung. Bersih. Nih, masjid kita Jamiatul Zahidin. Ini berarti Bapak Ibu yang hadirin, kumpulan orang-orang yang mujahadah dalam beramal ibadahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan minal aidin wal faizin la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal